Baik, di video sebelumnya kita sudah memberikan proteksi untuk setiap halaman. Kemudian juga kita sudah menambahkan title ya untuk di tabnya. Kemudian di sekarang mungkin ada beberapa lagi yang harus kita perbaiki layoutnya. Kemudian juga saya juga belum menghandle untuk registernya. Jadi kemungkinan video ini kita ubah sedikit layout di add product. Kemudian kita akan menghandle sign up-nya ya untuk registernya. Nah, nanti setelah itu baru kita satu video lagi untuk bikin setting. Jadi nanti yang punya project ini dia bisa mengganti logo Toserba ini dari settingan, karena sudah saya sediakan kan di sini setting ya. Nah, dia misalnya nih ya. Jadi nanti udah saya sediakan di admin settingnya, nanti dia bisa ngatur nama tokonya apa, kemudian alamat tokonya di mana, kota apa untuk perhitungan ongkirnya nanti. Oke, sekarang kita masuk dulu, kita ubah dulu sedikit layoutnya di dashboard, di add product ya, di product. Dan kita add di sini. Nah, ini agak terlalu lebar, jadi akan saya majukan sedikit. Saya akan kasih padding aja. Terus kita buka codingannya, masuk ke add product, gitu ya. Terus di add product di sini di grid container ini kita tambahin paddingnya 4 ya. Kita save biar dia agak sedikit seperti ini. Kemudian si ininya React Wheel-nya kita pindahkan ke sini biar ini nggak terlalu kosong banget gitu ya. React Wheel-nya kita pindahkan ke bawah dari text field di sini ya. Terus kita masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian tingginya ini kalau mau disesuaikan juga boleh. Kemudian tombol ini kita akan buat di bawah drop ya. Berarti kita masukkan buttonnya di sini, kita masukkan di bawah box. Terus kita save, kita lihat dia udah masuk ya. Nah, udah masuk begini. Ini ada garis ini garis dari kontainernya ya, layout kontainer. Jadi nggak apa-apa, kita biarkan aja seperti ini. Nah, ini udah lumayan. Kalau kalian mau ngasih nama, misalkan di sini tambah produk gitu ya, disilahkan aja. Kemungkinan kita juga belum ngasih judul ya di add product di sini tuh. Judulnya masih admin product. Di sini kita bisa import juga title. Salah. Kita kasih nama misalkan tambah produk begini. Terus kita import si title-nya. Terus kita save, kita coba cek di sini. Nah, udah berubah ya, tambah produk. Nah, itu aja layoutnya ini ganti, jadi biar enak aja kelihatannya, nggak terlalu lebar juga ke samping. Terus ada jaraknya juga di sini, gitu. Nah, udah ya. Kita akan menghandle ini sekarang apa? Kita akan menghandle laporan deh. Kita akan menghandle sign in ya, atau daftar ya, di daftar nih, di daftar. Kan kita belum menghandle apapun ini ya. Nah, ini gambarnya hilang, biarin aja. Kita akan menghandle ini, nama, email, password, nomor handphone. Kita masuk ke foldernya komponen sign up di sini ya. Nah, kita belum ada tuh. Jadi saya juga lupa ini. Kita buat dulu. Ini udah ada ya. Oke. Kita buat dulu hook-nya, cons name, set name, use state. Oke, terus cons username, cons phone, set phone, terakhir password ya.
cons password set password. Kemudian urutannya kita rubah juga nih, urutan si nomor handphonenya. Kita rubah ke sini. Kita save, dia berubah, baru kita masukkan value-nya. Sorry. Value, name, on change, set name, target.value, terus value-nya username, bukan email ya, username, terus kok cons, sorry, value-nya phone, on change, wait, terus password. Password seperti ini. Terus kita butuh juga cons register handler. Oh gini ya. Karena kita nggak pakai form ya, jadi kita di sini nggak pakai form ternyata. Oke, ini submit handler aja, berarti kita harus ngambil eventnya, titik event default. Terus kemudian kita objeknya kita buat juga name, username, phone dan password. Terus kita log aja dulu. CLG data. Terus kita save. On formnya kita buat on submit ya. Submit handler. Button daftar ini kita buat type-nya submit. Ini. Jadi nanti kalau ada kayak tadi ya bikin nambah produk, kan saya nggak pakai form ya. Jadi ya silakan kalau mau dibuat form juga nggak apa-apa. Nanti dibuat form seperti ini. Jadi dibuat on submit, terus kita prevent defaultnya. Jadi kalau nggak default nanti ketika kita klik dia akan merefresh halamannya. Gitu ya. Jadi kita nggak mau nge-refresh halamannya. Oke, kita ini udah. Sekarang kita buat API-nya dulu ya. Di sini kita udah ada login user, profile, update password, load user, logout user. Kita belum punya registernya. Jadi kita buat aja di sini export cons register. Kita pakai register aja. User register. Asing kita buat gini aja, try catch ya. Terus di sini kita kopas. Terus di sini kita akan kirim data gini aja. Oke. Tapi kita nggak pakai user ya, data.message aja. Kita buat di sininya register. Terus kita save, kita cocokkan dulu sama user routes-nya ya. Nah, register kan? User login ya, user register. Oke. Di sininya post, await post ya. Kemudian di sini ada, kita nggak pakai is register, kita pakai message aja. Message pendaftaran berhasil gitu ya. Terus di sini kita kasih message juga. Error.message. Yang ini kita rubah juga jadi message aja ya. Message. Oke, jadi kalau nanti ada email yang sama, dia akan munculnya di sini. Gitu. Terus kita save. Oke, kita udah buat API-nya, kita udah memperbaiki routes-nya. Sekarang kita buat slice-nya ya. User slice. Di sini kita akan buat di mana ya?
Oke, di sini aja kayaknya. Is register kita buat false dulu. Kemudian is register loading kita buat false. Is register error kita buat false. Nanti error sama message sama errornya kita ikutin yang ada aja. Ya, terus kita buat ini ada auto reset ya. Ada password reset, ada avatar reset, kita buat di sini. Kita kopas aja dulu. Kita buat register reset ini ya. Is auth-nya nggak usah, nanti ketika dia udah berhasil daftar kita akan gunakan load user ya. Di sini pakai is auth-nya nggak usah, is logout nggak usah. Oke, gini aja. Nah, seperti ini. Terus is register sama ininya kita buat nggak bisa di copy ya. Kita ganti aja jadi state is register false. Ini ya. State is register loading false. State is register error kita buat false juga. Oke, ini udah. Terus kita akan menghandle di sininya ya. Kita habis ini aja. Load user pending enggak ya. Upload user pending fulfill. Oke, kita buat di sini aja. Add case gini ya. Add case salah. Add case berarti register ya. Register pending. Gini. State is register kita buat false ya. Terus state is register loadings itu kita buat false. Terus kita case lagi. Sekarang add case berarti register fulfill ya. State is register berarti true. True gitu ya. Terus state is register loadingnya false. Kemudian state registersnya itu false juga. Ini ya. Oke, terus. Ini bisa dihapus sih, kita satu aja. Oke, fulfill udah. Ya, terus kita buat state state dot message ya, actions dot payload. Karena nanti kita akan kirim pesan Anda berhasil mendaftar. Ini bukan pending berarti ini reject ya, rejected. Yang ini kita kopas dulu ke sini ya, terus kita paste ke sini. Is registernya kita rubah jadi false, loadingnya false, errornya true. Terus state errornya oke, seperti ini. Udah ya. Harusnya sih udah selesai. Kita balik lagi ke sign up. Terus kita gunakan use if. Sebentar. Kita akan gunakan use if. Kok use effect sih? Kita ke sini dulu ya. Kita pakai dispatch dulu. Use dispatch. Ya, use dispatch.
import use dispatch from Redux, React Redux. Oke, kita buat di sini apa tuh tadi, register ya. Oke, register. Udah gitu kita ambil, kita structure itu is register loading is register error gitu ya. Diambil dari use selectornya nggak ke import, use selector dari state auth gini ya. Terus di sini kita nggak pakai dispatch ya, kita cut dulu dispatch. Nah ini baru kita gunakan use effect ya. Kita masukkan arrow function, kita kasih dependencies-nya dulu, is register sama is register error. Terus error kita lupa belum di structure errornya, sama message. Masukin dulu di sini message terus error ini ya. Terus kita buat if apa tadi, is register ya, is register ini. If is register, maka kita harus navigate dulu ya, const navigate use navigate ya. Importnya juga tidak otomatis lagi, kita buat aja use navigate dari DOM. Nah, React Router DOM maksudnya, React Router DOM. If is register, maka kita akan panggil load user gitu ya. Oke, kita buat dulu gini. If register, kita load user, terus kita akan gunakan dulu if error dulu ya. If is register error ini, maka kita gunakan EasyToast dulu deh. EasyToast, aduh, ini nggak tahu kenapa ini nggak auto import ya. EasyToast from EasyToast gini ya. Kita EasyToast dulu. Title error, message itu adalah error ya, error. Terus positions top right, timeoutnya 3 detik. Terus kita save. Kita lihat dulu kalau errornya itu apa, message maksudnya login user register ya, data message. Oke, harusnya sih udah. Terus if register, kita harus alihkan dulu ke jangan dialihkan, kita gini dulu ya, dispatch load user ini ya. Wait, kenapa ini? Nah gini, load user, berarti di sini kita harus tambahin user 1, karena ketika load usernya berhasil ya kan, load user berhasil, maka dia akan memunculkan usernya kan. Nah dari user ini kita baru navigate. If user gini ya, if user baru navigate, kita ke home aja. Terus di sini juga kayaknya kita perlu kasih sukses dulu ya. Sukses, kasih nama sukses, errornya kita ubah jadi
message ini. Oke, terus kita tambahkan di sini user. Di sini ada is register loading ya. Is register loading berarti kita harus, oke, kita cek dulu di mana ya? Kita buat dulu di sini kayaknya. Kita akan tes dulu const l true. Const l true, kita mau coba sirkularnya ya. Sirkular material UI circular progress. Sebentar. Waduh, kenapa ini? Sorry, ini wifi-nya di sini agak lemot, nggak tahu kenapa. Hari ini lagi lemot kayaknya wifi-nya. Hey, 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 hey. Tidak tercopy. Ini dulu ya, circular. Kita buat di sini dulu. Is register loading. Ini kita akan bikin box dulu. Kita kasih ini dulu ya. Terus kita formnya kita pindahin ke sini. Di dalam boxnya kita kasih circular progress. Salah, circular progress seperti ini. Ya, terus kita save dulu deh. Nah, ini kan register loading ya. Terus kita buat L di sini biar sirkularnya muncul. Nah, gini maksud saya. Nah, ketika sirkularnya muncul, kita mau dia ada di tengah gitu ya. Berarti kita buat si boxnya ini displaynya flex, salah, flex, terus height-nya itu kita kasih 100%, kemudian justify kontennya itu center, align track sih, align items kita buat center, terus kita save, harusnya dia ada di tengah. Nah, begini maksud saya. Gini ya. Kalau mau digedein, kayaknya cukup ya segini ya, nggak usah gede-gede. Ya, kita buat di sini jadi is register loading. Terus kita save, dia harusnya hilang. Kita buat di sini namanya, misal kita kasih namanya Sultan gitu ya. Sultan. Terus kita kasih nama Sultan at example.com, nomor HP-nya 09 bla 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 bla. Kita kasih password 123456788, kita klik. Ada error. Kita lihat dulu errornya apa. Ya, seperti biasa ini ada si error ini. Si errornya kasih konsolok dulu. Error, terus kita save. Oke, kita refresh dulu. Kita refresh, kita tadi kasih nama Sultan. Emailnya tadi apa sih? Sultan example 2345678, daftar. Oke, ada error. A username given is already exists. Sebentar, a user with the given username is already exists. Padahal kita belum punya Sultan example ya. Oke.
kita harus cek di sini coba ya. Di route-nya sih harusnya nggak ada yang salah ya. Kita coba cek dulu di MongoDB Kompas kali ya. Kita lihat dulu di database-nya. Oke, e-commerce user. Oh, ini sudah terdaftar. Kayaknya tadi errornya itu bukan ini ya. Bukan error ini ya, tapi si message ini kayaknya. Kalau kita lihat di API-nya, nih data.message ya. Oke, kita lihat dulu. Ini berarti nggak salah ini. Kita uncomment. Berarti yang kita komen itu ini ya. Komen ini. Terus kita save dulu. Terus di sini kita log dulu datanya. Data gitu ya. Terus kita save. Kita coba pakai yang lain daftarnya sekarang. Kita coba user test gitu ya. Email test007@example.com. Terus nomor HP-nya kita kasih asal aja 33456. Terus kita cek berhasil ya, berhasil. Terus kita lihat dulu di sini. Nih, message data.message ya kan? Data.message harusnya sih udah berhasil ya di sini nih. Data.message udah bisa harusnya. Nah, terus di sini harusnya data.message. Oh, kita lihat dulu Redux-nya kali ya. Kita lihat Redux di sini. Kita ke refresh apa tadi? Bentar. Apakah kita ke refresh? Soalnya di sini nggak ada ininya, nggak ada historinya ya. Oke. Berarti kita jangan load user dulu. Saya mau tahu dulu message di sini tuh apa, gitu ya. Jadi kita jangan dispatch user dulu ya. Kita mau console log message dulu. Di sini tuh apa message-nya? Ya, terus kita lihat. Ini dia malah log out ya. Emang di sini apa sih tadi? Load user kan? Oke, kita coba dulu ya. Kita coba lagi daftar. Kita kasih nama tes. Kita kasih email tes001@example.com. Terus kita kasih daftar. Oke, harusnya berhasil di sini. Kita cek dulu console log-nya. Undefined ya. Kalau kita lihat di Redux-nya berarti bukan message tuh. User register fulfill, kita lihat. Oke, kenapa di sininya nggak ada? Message-nya null. Nah, kan message. Berarti kita lihat di user slice fulfill actions.fulfill step state message actions.payload. Oke, kita lihat di upload avatar coba ya. Oke. Harusnya sih oke nih di sini tuh harusnya. Kayak gini aja. Berarti di user slice kita ganti di is register fulfill ya, is register fulfill. Di is register to kita ganti juga state is auth-nya jadi salah, jadi true ya. Jadi biar dia meload user ya, dia meload user. Kalau kita lihat
Kalau kita lihat di app.jsx ya, dilihat load user itu kalau ada apa namanya di local storage itu login ya. Berarti kalau di local storage-nya ada login ya, di sini kita buat dulu local set item login, terus kita lihat di ini deh, di login. Oke, kita ini aja, kita ambil, kita kopas ke sini. Gini ya. Jadi nanti dia akan dari sini nanti dia akan meload usernya sendiri. Jadi kita nggak perlu ngeload user di sini, gitu aja ya. Biar gampang. Terus ini kayaknya salah nih. Message-nya kok kosong ya. Ini terus dari situ kita buat is usernya. Oke, harusnya sudah bisa ya. Walaupun saya juga agak bingung kenapa dia message-nya nggak keterima. Ya, atau kita uncomment aja. Kita masukkan dulu di sini sementara ya. Berhasil. Oh gitu, pendaftaran berhasil gitu ya. Pendaftaran berhasil gini. Terus kita save. Nah, pendaftaran berhasil. Di sini belum dialihkan ke sini aja dulu. Terus ini kita pilihkan. Nah, berhasil kan dia. Tapi dia masih belum meload user. Nih, dia belum load user. Tapi kalau saya refresh, dia pasti meload user. Kan? Ya enggak? Dia meload user. Artinya kita harus merefresh dulu ya. Diarahkan terus kita refresh. Caranya gitu paling. Terus ini kita save dulu deh. Kita save dulu. Biar dia mau merefresh. Kan kalau dia login page, dia is our true langsung diarahkan ke halaman depan kan? Ya kan? Terus is our true di halaman ke depan. Kita lihat di sini udah gitu ada load, dia akan meload sendiri. Gitu ya. Nah, ini harusnya sih seperti itu. Berarti kita nggak begini. Kita akan gunakan namanya windows.location reload. Gini ya. Terus kita coba lagi. Kita log out lagi. Kita akan daftar. Oke, kita buat tes 003 example.com. Begini, kita kasih password 123 aja, terus daftar. Nah, akan diarahkan, terus di refresh. Artinya kita nggak perlu ini. Nah, nanti saya cari tahu caranya gimana ya. Ini kita hapus aja, terus ini kita kita gini aja. Terus kita save. Ya, terus kita save. Oke. Kemungkinan seperti ini dulu untuk sign up-nya. Nanti kalau ada pesan yang nggak muncul lagi, nanti akan saya perbaiki lagi. Jadi biar videonya nggak kelamaan. Oke. Terima kasih. Sampai video berikutnya kita akan masuk ke settingan ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Nanti kalau ada yang mau tanya silahkan di kolom pertanyaan aja, Q&A, nanti akan saya jawab. Kalau ada yang di YouTube, ya silahkan email saya untuk mendapatkan source code-nya, baru nanti bisa diskusi berkaitan dengan codingannya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.